Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini gua akan merekomendasikan kalian anime Summer di tahun 2025 ini. Anime yang gua rekomendasikan ini hanya anime yang baru rilis dan gua gak akan rekomendasikan anime yang lanjutan season karena pasti banyak channel lain yang sudah merekomendasikannya. Tidak usah berlama-lama lagi dan ini listnya. Tougen Anki mengambil mitologi berdasarkan kisah Momotaro yang ada di Jepang. Darah Oni atau darah iblis dan darah Momotaro sekarang ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi, tapi masalahnya Momotaro ini semakin lama semakin brutal untuk menghabisi orang-orang yang memiliki darah Oni, sedangkan orang-orang yang memiliki darah Oni sudah mulai mengasingkan diri. Mereka ini tetap belajar mengendalikan kekuatan mereka agar tidak mati di tangan para orang-orang Momotaro. Unik ya, di sini malah pihak Momotaro yang jadi jahat, sedangkan kita dikasih persepsi iblis sebagai karakter utamanya. Suyokute New Saga, setelah diundur 2 tahun karena masalah produksi, akhirnya anime ini akan rilis di bulan Juli besok. Gua gak tahu ya ini anime kenapa diundurnya lama banget. Kisahnya ini terjadi di sebuah dunia yang hancur oleh invasi para iblis, di mana karakter utama anime ini yang bernama Kyle, walaupun dia berhasil mengalahkan Raja Iblis dengan kekuatan terakhirnya, dia tetap sekarat dan hampir mati. Nah, di waktu sebelum dia mati, Kyle malah dikirim kembali ke 4 tahun di masa lalu. Jadi berbekal ingatan dan pengalaman kehidupan yang sebelumnya, Kyle akan mengambil kesempatan kedua untuk memastikan bahwa sejarah yang tragis ini tidak akan terulang kembali. Kaoru Hana Warin Tusaku, anime romance yang tidak boleh kita lewatkan. Udah bosen kan kalian romance tapi satu sekolah mulu? Nah, anime ini ceritanya tentang 2 sekolah yang berbeda dan sangat bertolak belakang, di mana karakter utamanya yang bernama Rintaro adalah siswa sekolah Chidori yang memiliki wajah seram dan berandalan, tapi sebenarnya dia ini pria yang sangat baik hati dan bisa dibilang sekolah Chidori ini juga tempat untuk para remaja yang sangat nakal. Nah, dia malah bertemu dengan seorang gadis dari sekolah Kikyo yang sekolah ini malah terkenal sebagai sekolah untuk anak-anak kaya. Kata gua mah Rintaro mundur aja gitu kan, lah gebetan dia anak orang kaya. Nah, tapi ingat kalau ini adalah anime bukan dunia nyata. Gak masalah lagian, ternyata cewek ini dapat beasiswa untuk sekolah di situ. Dan BTW manga anime ini bagus banget dan banyak banget orang yang suka tentang cerita Kaoru Hana ini. Bahkan ini menjadi manga romance dengan skor terbaik pertama di MyAnimeList. Shinmoku no Majo menceritakan tentang Monica Everett, seorang penyihir yang sangat pemalu. Meskipun ia adalah seorang pahlawan yang mengalahkan naga hitam legendaris dan satu-satunya penyihir yang dapat menggunakan sihir tanpa mantra, ia justru berusaha menyembunyikan kemampuannya dan ingin dianggap sebagai penyihir biasa. Untuk mencapai hal itu, Monica belajar merapal mantra secara diam-diam dan ditugaskan untuk menjaga pangeran kedua secara rahasia. Cerita ini berfokus pada upayanya untuk menyembunyikan identitas aslinya sambil menjalankan tugasnya, di mana ia harus berhadapan dengan rasa malunya dan tekanan untuk tampil sebagai penyihir biasa. Gachiakuta. Di dunia anime ini hidup seorang remaja dari daerah kumuh di sebuah kota makmur yang penuh ketimpangan sosial bersama dengan ayah angkatnya. Rudo hidup dengan mengais sampah kota dan mencari barang berharga sebelum sampah-sampah tersebut dibuang ke sebuah lubang yang bernama Abyss. Namun Abyss bukan sekedar tempat sampah biasa, Abyss juga adalah sebuah tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Rudo ini adalah orang yang sangat membenci rasisme yang ada di kotanya karena orang-orang kelas atas selalu melakukan orang-orang kelas bawah semena-mena. Bahkan Rudo pernah menjadi korban fitnah sebagai seorang pelaku pembunuhan Samapai. Akhirnya Rudo dijatuhi hukuman, yaitu dilempar ke sebuah abyss. Nah, di dalam abyss ini berisi monster-monster yang sangat mengerikan, tercipta dari sampah-sampah yang dibuang oleh orang-orang atas. Tapi bukannya mati, Rudo malah diselamatkan oleh orang yang bernama Enjin.
Bisa dibilang orang-orang seperti Enjin ini adalah orang-orang yang bertahan hidup di dunia abis yang diri mereka sebut dengan cleaner. Nah, disinilah Rudo bergabung dengan para cleaner untuk menguak apa sih yang terjadi di dunia bawah ini.